Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini. Seperti apa rupiah pada hari ini? Rupiah terkoreksi 0,14% di 14.917. Sejumlah analis mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM akan membuat kurs rupiah kembali melemah pada perdagangan awal pekan. Tekanan eksternal terhadap rupiah masih cukup kuat pada Senin ini oleh kebijakan The Fed yang tetap hawkish masih menopang daya tarik aset dolar Amerika Serikat. Adapun The Fed menyatakan masih akan menaikkan suku bunga acuannya dalam FOMC mendatang sebagai respon inflasi tinggi. Sementara dari eksternal lainnya terkait dengan rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang jauh lebih buruk dari yang diproyeksi membuat rupiah masih ada kesempatan sebenarnya untuk menguat pada hari ini. Non-farm payroll Amerika Serikat di Agustus cuma sebesar 315 ribu. Angka ini jauh lebih rendah dari realisasi pada bulan sebelumnya di 526 ribu. Selanjutnya kita lihat bagaimana posisi IHSG pada perdagangan pagi hari ini. Apakah juga terkoreksi seperti rupiah? Sayang sekali terkoreksi 0,28%, cukup dalam pada pagi hari ini ya, di 7.157. Kenaikan harga BBM lagi-lagi sepertinya tidak disukai oleh pasar modal. Sehingga jika indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi hanya dalam jangka pendek saja, sebenarnya juga harus diantisipasi karena memang aksi profit taking dan kekhawatiran semata. Pelaku pasar juga akan mencermati respon masyarakat dan pengaruh kenaikan harga BBM ini terhadap ekonomi. Pergerakan harga komoditas serta hasil laporan keuangan emiten-emiten di kuartal 3 nanti sebenarnya masih bisa menjadi sentimen yang cukup signifikan dalam pergerakan IHSG. Sentimen positif lainnya bisa berasal dari kenaikan harga komoditas. Sedangkan sentimen negatif berpotensi berasal dari kenaikan inflasi akibat harga bahan bakar minyak yang meroket dan juga suku bunga Bank Indonesia. Selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada pagi hari ini. Saya lihat di belakang saya sangat variatif. Nikkei melemah 0,30, Hang Seng melemah 1,28, sementara Shanghai dan Kospi menguat 0,24 dan 0,15%. Pelaku pasar di Asia Pasifik masih cenderung khawatir dengan makin agresifnya Bank Sentral negara maju untuk menaikkan suku bunga demi menurunkan inflasi, tetapi dapat membuat ekonomi global berpotensi masuk ke jurang resesi. Dari Korea Selatan, inflasi pada periode Agustus 2022 dilaporkan menurun, bahkan Korea Selatan mencatatkan deflasi 0,1% secara bulanan atau month to month pada Agustus 2022 yang pertama kalinya sejak November 2022. Sementara dari Jepang, meningkatnya kasus COVID-19 mengakibatkan aktivitas sektor jasa Jepang menyusut untuk pertama kalinya dalam 5 bulan pada Agustus lalu. Indeks manajer pembelian atau PMI, Auji Bunbank Japan Service, terakhir turun pada penyesuaian musiman 49,5 menandai kontraksi pertama sejak Maret. Tidak heran kita lihat Nikkei melemah, kemudian juga Hang Seng juga sedikit melemah pada pagi hari ini. Beralih ke perdagangan bursa saham Eropa yang ditutup pada pekan lalu hari Jumat waktu setempat. Bursa Eropa ditutup menguat, kita lihat semua yang cukup menguat adalah DAX 3,3%, kemudian juga Euro dan CAC juga sangat signifikan peningkatannya. Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Jumat menyusul laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang positif. Investor di Eropa dihadapkan dengan tekanan dari prospek resesi di zona Euro dan Inggris dengan kekurangan energi yang timbul dari perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis biaya hidup dan inflasi yang melonjak. Kelompok G7, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Jerman, Italia, Inggris, dan Jepang menyetujui rencana untuk menerapkan mekanisme pembatasan harga pada ekspor minyak Rusia. Kebijakan tersebut dirancang untuk menguras daya perang Kremlin dan melindungi konsumen dengan lebih baik di tengah melonjaknya harga energi. Selanjutnya kita ke perdagangan bursa saham Amerika Serikat yang ditutup Sabtu pekan lalu pagi waktu Indonesia. Sayang sekali berbeda dengan Euro dan melemah semuanya dan paling cukup signifikan Nasdaq 1,3% di 11.630. Wall Street terlihat tak berdaya sepanjang pekan lalu, alhasil 3 indeks utama bursa saham Amerika Serikat kembali cetak pelemahan mingguan ketiga secara berturut-turut. Wall Street awalnya dibuka tajam menguat, tetapi setelah laporan penggajian Amerika Serikat bulan Agustus yang melampaui ekspektasi dengan pendapatan per jam rata-rata naik 0,3%. Selain itu perekrutan baru juga lebih kuat dari perkiraan, tetapi tingkat pengangguran naik tipis 3,7% dari level terendah pra-pandemi sebesar 3,5%. Ini menunjukkan bahwa upaya The Fed dengan menaikkan suku bunga awal berhasil. Selain itu beberapa kekhawatiran lainnya tentang The Fed yang akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga juga menghasilkan kita lihat bursa saham Amerika anjlok pekan lalu.